Borobudur bukan hanya candi biasa. Apa jadinya jika saya katakan bahwa Borobudur bukan sekadar tempat ibadah, tetapi sebuah karya teknologi kuno yang melampaui pemahaman kita? Candi ini bukan hanya dibangun untuk menyembah dewa-dewa, tetapi untuk memetakan langit dan bumi, menghubungkan manusia dengan alam semesta. Bayangkan sebuah struktur yang begitu presisi, simetris, dan besar, sampai-sampai sulit untuk percaya bahwa itu hanya untuk ibadah. Kita bicara soal sistem navigasi kuno, kalender astronomi, bahkan kompas raksasa. Borobudur adalah salah satu pencapaian terbesar manusia, tapi kita masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana itu bisa terwujud. Mari kita bongkar misteri Borobudur yang lebih besar dari sekadar candi. Borobudur bukan sekadar candi, ia adalah mandala, sebuah peta kosmik yang berfungsi sebagai penunjuk arah. Setiap detail dalam konstruksinya berhubungan erat dengan 4 arah mata angin. Tetapi apa yang membuatnya begitu presisi? Salah satu aspek yang paling mencolok dari Borobudur adalah bagaimana ia menghadap 4 gunung besar di sekitarnya: Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Sindoro. Gunung-gunung ini membentuk garis lurus atau alignment yang sangat tepat, yang menunjukkan bahwa Borobudur dirancang dengan tujuan tertentu, mengarahkan kita menuju pusat dunia. Konsep alignment ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain yang sangat terencana. Pemandangan Borobudur dari udara menggambarkan betapa tepatnya letak candi ini dalam hubungannya dengan dunia sekitarnya. Tidak hanya gunung-gunung yang menjadi patokan, tetapi juga peran stupa dan lorong-lorong yang ada. Tata letak Borobudur menunjukkan sebuah pola yang bukan hanya simbolik, tetapi juga fungsional. Setiap langkah menuju puncak candi adalah perjalanan yang dipandu oleh kosmos, sebuah kompas yang mengarahkan umat manusia menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang dunia dan alam semesta. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa Borobudur harus dibangun dengan presisi semacam ini? Mengapa candi yang begitu besar dan rumit harus menghadap dengan tepat ke arah gunung-gunung tertentu? Jawabannya bisa ditemukan dalam pemahaman tentang cara orang-orang kuno melihat hubungan antara manusia dan alam semesta. Bagi mereka, Borobudur bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga sebagai simbol keterkaitan antara bumi, manusia, dan langit. Mari kita lanjutkan dengan konsep yang lebih mendalam, Borobudur sebagai kalender astronomi. Borobudur bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga merupakan pengukur waktu. Sebuah kalender yang dirancang dengan sangat canggih. Setiap elemen dalam candi ini memiliki hubungan erat dengan pergerakan matahari dan bulan. Salah satu cara untuk melihat ini adalah melalui jumlah stupa yang ada di pelataran bundar candi. Terdapat 72 stupa di sana, sebuah angka yang memiliki kaitan dengan siklus kalender dan astronomi kuno. Kehadiran relief Karma Wibangga di kaki candi juga memiliki makna yang sangat dalam. Relief ini menceritakan tentang karma dan perbuatan baik serta buruk dalam kehidupan manusia. Namun, di balik cerita moral ini, terdapat konsep waktu yang lebih besar, yang mencerminkan bagaimana kehidupan manusia terhubung dengan siklus alam semesta. Penciptaan dan penghancuran, kelahiran dan kematian, semua berputar dalam siklus yang tak terhindarkan, dan Borobudur merepresentasikan ini dengan sangat jelas. Teori lain yang menarik adalah tentang pencerminan bayangan matahari pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan penelitian, ada saat-saat tertentu di mana bayangan matahari yang jatuh pada candi bisa menciptakan pola-pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa Borobudur berfungsi sebagai alat untuk mengamati pergerakan matahari dan menentukan waktu dalam konteks kosmik yang lebih besar. Candi ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan alat untuk memetakan dan memahami waktu serta pergerakan alam semesta. Sekarang mari kita bahas dimensi filosofi dan matematika yang terkandung dalam Borobudur.
Bagi banyak orang, Borobudur dikenal sebagai simbol keagungan budaya dan spiritualitas. Tetapi sedikit yang menyadari bahwa di balik keindahan arsitektiknya, ada prinsip matematika yang sangat kompleks. Borobudur terdiri dari 3 tingkatan utama, Kamadhatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Masing-masing tingkatan ini tidak hanya mewakili tahapan spiritual manusia, tetapi juga mengikuti pola matematika yang sangat terstruktur. Salah satu aspek matematika yang sangat mencolok dalam Borobudur adalah penggunaan angka 9. Terdapat 9 tingkatan utama yang membentuk struktur Borobudur, serta 72 stupa di pelataran bundar, yang juga merupakan kelipatan dari angka 9. Angka ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan bahwa Borobudur dirancang dengan mengikuti rasio emas atau formula matematika yang sangat terperinci. Rasio ini yang sering digunakan dalam seni dan arsitektur besar sepanjang sejarah mengindikasikan sebuah pemahaman yang mendalam tentang estetika dan proporsi. Borobudur bukan hanya sebuah karya seni visual, tetapi juga merupakan representasi dari struktur matematika yang sangat canggih. Rasio emas yang digunakan dalam desainnya adalah bukti dari tingkat intelektualitas manusia pada saat itu, bahwa mereka tidak hanya mengandalkan intuisi atau kepercayaan, tetapi juga pemahaman ilmiah yang sangat terperinci tentang dunia di sekitarnya. Struktur ini menggabungkan filosofi, astronomi, dan matematika dalam harmoni yang sempurna, menunjukkan bahwa peradaban kuno kita jauh lebih maju dari yang kita kira. Kesimpulannya, Borobudur lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia adalah sebuah perpustakaan batu, sebuah mesin astronomi, dan sebuah karya matematika yang menggabungkan semua elemen tersebut dalam satu kesatuan yang sangat kompleks. Candi ini adalah bukti bahwa peradaban kuno kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh melampaui apa yang selama ini kita kira. Dari struktur yang presisi dan simetris hingga sistem astronomi yang canggih, Borobudur menunjukkan bahwa manusia kuno memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang dan memahami alam semesta. Mari kita lihat Borobudur bukan hanya sebuah monumen agama, tetapi sebuah monumen sains abad ke-8 yang tetap mengagumkan dan membingungkan kita dengan keajaiban ilmiahnya. Warisan leluhur kita bukan hanya tentang budaya, tetapi juga tentang pengetahuan yang menghubungkan kita dengan kosmos. Borobudur adalah simbol bahwa peradaban kuno kita jauh lebih maju dalam sains daripada yang kita kira. Sebuah monumen yang tidak hanya merayakan keindahan, tetapi juga kecerdasan dan pengertian mendalam tentang dunia yang lebih besar.